Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai tugas besar statistika, yaitu analisis data. Kelompok kami berisi anggota, yaitu saya sendiri, Ibrahimovic Paradise. Saya Andi Atala Raja. Lalu saya Muhammad Abdul Fawas. Dan saya misal Raffian Funataba. Pada presenter dipersilakan. Baiklah, yang pertama ada pemilihan sampel data. Data yang didapatkan sesuai dengan aturan yaitu data iris. Data yang sering digunakan sebagai bahan pengajaran atau penelitian karena sifatnya sederhana tetapi informatif. Dataset yang dipilih yaitu dua, yaitu ada lidah buaya dan lidah mertua. Karena dua tumbuhan ini adalah tumbuhan yang paling banyak di sekitar daerah Surabaya dan juga mereka memiliki ordo dan famili yang sama. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis data morfologi daun dari lidah buaya dan lidah mertua. Sampel diambil secara purposit, yaitu memilih 100 tanaman lidah buaya dan 100 tanaman lidah mertua yang sehat dan memiliki pertumbuhan normal. Dari setiap tanaman, 5 daun dipilih untuk diukur panjang, lebar, dan diameternya. Khusus untuk lidah buaya, pengukuran dilakukan dengan alat yang sesuai, penggaris untuk panjang dan lebar daun untuk melakukan perhitungan diameter daun. Dengan setiap hasil dicatat dalam satuan sentimeter. Pengambilan data dilakukan secara terstruktur pada daun yang utuh, tidak rusak dan representatif, dengan dokumentasi tambahan berupa foto sampel untuk validasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan karakteristik morfologi daun lidah buaya dan lidah mertua berdasarkan pengukuran panjang, lebar, dan diameter daun. Juga bertujuan memberikan gambaran kuantitatif mengenai perbedaan ukuran antara kedua jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian lebih lanjut di bidang hortikultura, ekologi, atau aplikasi praktis lainnya seperti desain lanskap dan pengembangan tanaman hias. Pada grafik scatter plot, ini menunjukkan panjang daun di sumbu X dan lebar daun di sumbu Y. Jenis tanaman lidah buaya yang diwakilkan titik merah cenderung memiliki panjang daun lebih pendek dan lebar daun lebih besar. Sedangkan jenis tanaman lidah mertua yang diwakilkan titik-titik warna biru memiliki variasi panjang dan lebar dan daun lebih besar hingga lebih dari 100 cm dengan lebar daun lebih kecil dari lidah buaya. Kita bisa lihat pada lidah buaya distribusi data terkonsentrasi di area panjang daun kurang dari 50 cm dan lebar daun di kisaran 5-15 cm. Dan pada lidah mertua memiliki panjang daun yang bervariasi dari sekitar 20 cm hingga lebih dari 100 cm. Tetapi lebar daunnya sebagian besar berada di bawah 10 cm. Pada grafik box plot menunjukkan distribusi panjang daun dalam sentimeter di sumbu Y berdasarkan jenis tanaman yaitu lidah buaya dan lidah mertua. Pada lidah buaya, panjang daun sebagian besar berada dalam rentang sekitar 25-50 cm. Median panjang daun berada di sekitar 30-40 cm dan tidak ada variasi panjang daun yang signifikan di luar whisker. Ini menunjukkan bahwa data panjang daun untuk lidah buaya cukup konsisten. Pada lidah mertua, panjang daun memiliki distribusi yang lebih lebar dibandingkan lidah buaya dengan rentang sekitar 50 sampai 100 cm, median panjang daun berada di sekitar 75 cm, dan ada outlier yang menunjukkan daun dengan panjang ekstrim lebih dari 100 cm. Ya, untuk korelasi data dan histogram, berikut adalah hasil matriks korelasi antara panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Panjang daun dengan dirinya sendiri korelasinya adalah 1000. Panjang daun dan lebar daun korelasi -0,330, yaitu negatif lemah.
Panjang daun dan diagonal korelasinya 0,999, positif hampir sempurna. Lebar daun dan diagonal korelasinya 0,306, negatif lemah. Hipotesis yang dapat dibuat, panjang daun dan diagonal memiliki hubungan positif sangat kuat. Panjang daun dan lebar daun menunjukkan hubungan negatif lemah. Untuk histogram panjang daun, pada dataset lidah buaya, distribusi panjang daun berkisar antara 20 hingga 120 cm, dengan puncak tertinggi di interval 40 sampai 50 cm. Distribusi ini tampak multimodal dengan beberapa puncak yang menunjukkan adanya kelompok data tertentu. Hipotesisnya, distribusi tidak normal, dengan sebagian besar panjang daun terkonsentrasi di interval 40 hingga 50 cm. Interval panjang daun yang sangat kecil atau besar jarang ditemukan. Langkah selanjutnya bisa mencakup analisis deskriptif, uji normalitas, dan analisis klaster untuk memahami pola distribusi lebih lanjut. Untuk grafik distribusi, grafik ini menunjukkan distribusi diagonal daun berdasarkan jenis tanaman, yaitu lidah buaya yang berwarna merah dan lidah mertua yang berwarna biru. Menggunakan plot kepadatan, grafik ini memberikan gambaran mengenai sebaran ukuran diagonal daun untuk kedua jenis tanaman. Penjelasan grafik tersebut antara lain sumbu X menunjukkan ukuran diagonal daun dalam satuan cm dan sumbu Y menunjukkan kepadatan, yaitu seberapa sering nilai diagonal tertentu muncul dalam data. Lidah buaya memiliki puncak distribusi yang lebih tinggi dengan nilai diagonal terkonsentrasi di sekitar 30 hingga 50 cm. Sedangkan lidah mertua menunjukkan distribusi yang lebih menyebar dengan puncaknya berada di sekitar 70 hingga 100 cm. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan perbedaan morfologi yang signifikan antara daun lidah buaya dan lidah mertua berdasarkan pengukuran panjang, lebar, dan diameter. Lidah buaya memiliki daun yang lebih pendek, lebar, dan berdaging dengan diameter lebih besar, sementara lidah mertua memiliki daun yang lebih panjang, ramping, dan pipih. Rata-rata panjang daun lidah mertua lebih besar dibandingkan lidah buaya, namun lebar dan diameter daun lidah buaya lebih besar. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi ekologis masing-masing tanaman terhadap lingkungan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memahami karakteristik fisik kedua tanaman dan mendukung aplikasi di bidang pertanian, hortikultura, dan desain landscape. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.